pengaduan ijazah palsu. Penyelidik yang akan mempertimbangkan. Komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali. Dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. Diperiksa Bareskrim kan ijazah fisik, ijazah asli, yang mereka selalu coba untuk dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda sekeluarga, tentunya dalam program kesayangan Anda. Ini dia Merah Putih. Seperti yang Anda duga dan Anda ikuti pemberitaan hari ini terkait dengan gelar perkara edisi khusus, maka malam ini Merah Putih juga khusus akan mendiskusikan soal gelar perkara yang terjadi hari ini. Karena itu saya mengundang partisipasi Anda pemirsa. Silahkan Anda bisa berpartisipasi selain saksikan program Merah Putih melalui Nusantara TV, juga saksikan melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Like, share, subscribe, dan juga boleh sampaikan pertanyaan, komentar, atau pendapat Anda melalui kolom komen yang ada di media sosial YouTube ya, terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Langsung saya perkenalkan para narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih malam ini. Mantan Wakapolri sudah hadir bersama kami, Pak Ugro Seno. Apa kabar, Jenderal? Kabar Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini padat banget Pak Ugro, kayaknya dari sidang ke sidang ya. Monitoring. Monitoring ya. Tapi malam ini bukan sidang ya Pak Ugro ya. Bukan. Oke. Baik, kemudian yang sudah tidak asing lagi sosoknya, setiap hari mengalahkan saya muncul di televisi. Ini Bang Rismon Sianipar. Apa kabar Bang Rismon? Baik Bang. Baik. Sehat ya? Ya, sehat. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya tahu Anda capek hari ini ya. Enggak Bang. Enggak ya? Oh, Enggak, semangat ya? Malah kurang capek. Oh, kurang capek. Nah, ini harus ditafsirkan apa ini? Kita tanya kepada pakar hukum pidana senior. Ya, ini luar biasa. Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, apa kabar? Kabar baik, Sehat? Mas Adi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Kami juga sebenarnya sedang menantikan kuasa hukum Joko Widodo, Firman Pangaribuan. Dan nanti di segmen yang lain kami akan memberikan kesempatan juga kepada pakar digital forensik Joshua Sinambela. Nah, kita mau bahas apa kira-kira malam ini? Kita pertajam dulu melalui tayangan yang berikut ini. Bareskrim Polri akhirnya melaksanakan gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pakar telematika Roy Suryo turut hadir membawa sejumlah bukti hasil analisis pembanding ijazah Jokowi. Roy Suryo menunjukkan sejumlah analisis yang dapat menjelaskan ijazah Jokowi palsu 99,9%. Roy Suryo menegaskan telah menganalisis dua versi ijazah Jokowi secara elektronik dan digital forensik guna menguatkan pembuktiannya. Ini sudah direkayasa pada bagian logo. Analisis yang dilakukan Roy Suryo menggunakan beberapa cara, seperti face comparison, error level analysis atau ELA, pembanding jasa dengan teman seangkatan, dan hasil skripsi. Selain itu dirinya turut menyertakan bukti pembanding berupa salinan dokumen yang beredar di publik, termasuk yang diunggah oleh politikus PSSI dan versi yang pernah dipaparkan Bareskrim. Sementara itu Rismon Sianipar mengungkapkan kekecewanya lantaran sejumlah pihak tidak hadir dalam gelar perkara khusus ini. Sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami. Sementara itu tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menjelaskan, gelar perkara khusus yang diajukan TPUA tidak berdasar hukum. Namun dirinya tetap menghargai langkah Polri untuk memberikan keterbukaan dalam perkara ijazah Jokowi ini.
Pada kesempatan ini, Yakub juga membantah narasi bahwa Polri belum memeriksa ijazah asli Presiden. Menurutnya, ijazah sudah diperiksa secara forensik oleh Puslapor dan dipastikan sebagai dokumen asli. Kalau yang dipaparkan oleh Barreskrim kan sama juga yang diteliti oleh mereka. Apakah ada persamaan menurut Abang? Nah itu saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Barreskrim kan ijazah fisik, ijazah asli, yang mereka selalu coba untuk analisa-analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Ya, orangnya langsung dengan foto orang aja berbeda kok. Dokumen langsung sama foto dokumen aja, tergantung kamera aja warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayangkan, masa seorang ahli menyalahkan seperti itu sih. Nah ini yang narasi yang sebenarnya harus jelas agar masyarakat semua terang. Yakub menegaskan pemeriksaan keaslian ijazah Jokowi sudah jelas dan berdasar dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan. Oke, langsung kita mulai diskusi malam ini. Saya mau tanya Bang Rismon dulu, apa hasilnya hari ini? Ada yang baru kah atau ada yang istimewa, Bang? Hasilnya ya apa yang kita takutkan selama ini ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi yang diklaim sebagian orang pernah melihat, bahkan kepada wartawan juga pernah ditunjukkan meskipun tidak boleh dipoto, tapi ya terbukti hari ini ijazah itu tidak pernah ada di depan publik, terutama di depan kami yang diundang ya dalam gelar perkara khusus. Jadi terminologi khusus di sini kehilangan makna. Karena tidak ada bukti apapun disajikan oleh Dirtipidum. Bukti apapun satu helai kertas pun tidak ada ditampilkan sama sekali. Bahkan ijazah Pak Jokowi yang sudah diklaim otentik, bahkan identik dan otentik itu tidak ditampilkan baik dalam bentuk analog di depan kami atau di depan semua terutama pemimpin gelar perkara maupun secara digital itu tidak ditampilkan sama sekali. Terus ya apa yang ada adalah deskripsi singkat atau seperti sependek berita online lah dari apa yang dibacakan oleh Pak Dirtipidum. Ya sudah selesai itu penjelasan yang kami dapatkan. Jadi tidak ada penjelasan tentang metode apapun. Yang katanya analog, ya lakukan uji fisika, uji kimia, uji tinta, usia tinta, jenis kertas, serat kertas, pewarna yang ada di dalam kertas. Itu kan yang didengung-dengungkan adalah uji analog begitu loh. Kalau dikatakan bahwa kami menganalisa secara forensik digital, bukti analog, itu kan karena ketidakbisaan kami untuk menyita barang bukti secara analog. Satu-satunya jalan karena kami tidak bisa menyita adalah ya secara digital. Dan itu awam ketika kita tidak memiliki suatu barang analog seperti mata, nggak perlu diambil dulu baru dianalisa secara biometrik ya. Secara digital diprosesnya. Baik juga dengan sidik jari, bentuk wajah, bentuk tubuh itu nggak perlu kita mengambil jari kita dicopot dulu baru diproses. Ya memang itulah karena memang digital ini menjembatani ya, teknik untuk menjembatani bahwa tanpa memiliki analog pun itu bisa kita analisa apa yang salah dengan itu. Biometrik digital contohnya CT scan, MRI untuk menganalisa ada tidaknya tumor di dalam kepala, tidak perlu dibedah, tidak perlu kepalanya dilepas. Jadi makanya kalau sanggahan hanya karena bahwa skripsi atau ijazah itu analog tidak bisa diperiksa secara forensik digital itu penyesatan yang sangat yang bisa menyesatkan publik. Karena banyak bukti. Semua orang sekarang menggunakannya mata pada saat di HP, nggak perlu kan matanya dicopot dulu. Tangan juga gitu, sidik jari di Apple phone atau yang lainnya. Jadi jangan lari dari konteks sekarang ini. Konteks kita sekarang adalah membicarakan, memverifikasi ijazah dari seorang presiden. Bukan orang lain nih, bukan orang sembarangan. Presiden yang kita bicarakan ini. Konteksnya harus itu dulu, kita harus setuju pada konteks itu dulu. Seorang presiden 2 periode. Bukan DPR ini, bukan sekelas menteri, apalagi rakyat biasa.
Ini kan harus dibuktikan. Kalau benar alumni UGM ya harus bangga dong. Alumni UGM itu susah masuknya tahun 80-an. Saya aja tahun 90-an masih susah masuknya UMPTN. Artinya hari ini sebenarnya tidak ada kemajuan, tapi keuntungan bagi Anda dan teman-teman, begitu? Keuntungan atau tidak, sebenarnya ini kerugian bagi bangsa dan negara kita, gitu loh. Harusnya hadirkan saja, sajikan dan terbuka. Apa yang kami dapatkan tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Dirtipidum terkait ELA juga hanya berbicara tentang SOP, seolah-olah mengajari kami untuk meneliti, padahal ya jejak penelitiannya dia juga ya belum tentu lebih panjang dari kami. Jadi ad hominem begitu, bukan membantah kami secara diametral. Anda mengatakan ELA itu palsu misalnya, ELA saya asli. Anda mengatakan jejak lintasan stempel tidak ada lintasan warna merahnya. Saya menganalisa ada. Begitu harusnya tanding. Ini kalau narasi-narasi hanya ad hominem, mencoba menggurui kami bahwa kalian salah, prosedur penelitian kalian salah, ini bukan ruang kuliah. Simpan nanti buat di pengadilan, begitu? Ya enggak, di situ kan dibuka harusnya argumentasi ilmiah. Kami ingin mendengar bantahan yang secara ilmiah dari Dirtipidum maupun dari pihak Pak Jokowi. Atau upaya buying time, membeli waktu? Buying time oleh siapa? Saya tidak tahu, mungkin para pihak juga mendapat manfaat dari sini. Makanya saya berpikir begini, yang dirugikan sebenarnya bangsa dan negara ini. Kalau ini terbukti palsu, saya bukan dendam sama Pak Jokowi. Tetapi supaya KPUD dan KPU terutama ke depan itu harus lebih seksama meneliti latar belakang orang, pendidikannya dan segala macam. Supaya tidak ada lagi yang abu-abu seperti ini. Capres yang bakal memimpin 280 juta itu harus benar-benar bersih identitasnya. Tidak lagi abu-abu seperti ini. Tahan gitu, dulu Bang. di situ Bang Rismon. Saya mau tanya pendapatnya Bang Fikar. Termasuk apa yang Anda lihat hari ini sebenarnya? Ya, kan gini. Mikrofonnya Bang. Ya. Gelar perkara itu bagian dari satu tahap penanganan perkara yang namanya penyelidikan, gitu ya. Di situ bagian dari ada tidak sebenarnya peristiwa pidana yang dilaporkan itu, kan gitu. Nah, ujungnya kan kalau Rismon tadi udah ngomong soal pembuktiannya ya, pembuktian ada ini apa segala macam gitu. Nah, untuk sampai pada kesimpulan ada tidak peristiwa pidana yang terjadi di tingkat penyelidikan, apa? Kan harus ada rumusannya, pidana apa? Kalau ada pidana pencemaran nama baik, itu kan artinya ada ijazahnya atau ada orang yang dicemarkan nama baiknya. Karena umpamanya ijazahnya asli dibilang palsu, umpamanya seperti itu. Gitu. Kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau tuduhan pidananya adalah ijazah palsu, menggunakan dokumen palsu dalam jabatan publik dan sebagainya, ya fokusnya pada ijazahnya itu mestinya gitu. Penyelidikan itu kan mencari peristiwa pidananya sebenarnya kan. Nah, gelar perkara itu bagian dari upaya melihat apakah ada sebenarnya peristiwa pidana itu. Apakah peristiwa ada pidana kasus atau tidak ini sebenarnya sebelum maju lebih jauh. Apa yang diminta Bang Rismon dan teman-teman, apa yang diminta itu ternyata tidak didapatkan hari ini, menurut Anda gimana? Nah, dari aspek gelar perkara. Kalau menurut saya kan gini sebenarnya. Itu kan sebenarnya ketika pelapor sudah melaporkan kepada penyidik, ya, kemudian penyidik kemudian penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan, gitu, mencari betul nggak peristiwa yang dilaporkan itu ada, peristiwa pidana yang dilaporkan itu ada. Nah, baru sampai situ. Jadi belum pro justisia sebenarnya, belum masuk ke ranah hukum sebenarnya, masih sebenarnya ranah sosiologis sebenarnya, masih belum tentu maju ke pengadilan. Masih jauh. Ya, masih jauh. Belum. Ya, kalau saya tadi itu pakai istilah buying time, masuk nggak di sini kira-kira untuk masing-masing memberikan kesempatan ya para pihak lah, termasuk Bang Rismon dan teman-teman juga untuk memperkuat argumentasinya gitu. Gini, buying time kepentingannya untuk siapa? Itu kan pertanyaannya itu kan. Kira-kira siapa yang paling diuntungkan ini? Kalau perlu mengulur waktu. Nah, itu yang saya juga nggak ngerti gitu loh. Artinya siapa yang diuntungkan? Kalau Bang Rismon nggak perlu waktu lagi kan?
Padahal sebenarnya Sudah tidak perlu. Sudah Sebenarnya cukup. harusnya hari ini terbuka argumentasi apa bantah dan publik teredukasi, dan di situ ya saya perhatikan ini dokumen-dokumen terutama terkait dengan bantahan Pak Kasmujo ini loh yang sudah sangat viral. Itu kan tidak ada bantahan dari pihak UGM maupun pihak Dirtividum yang membantah bahwa saya mau mengatakan saya tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tidak Karena ada dia atau belum ada? tidak ada dia. Ya. Kan Atau saya ini sebagai tanyakan- langkah untuk itu tadi, agar ini tidak ada kasus sebenarnya begitu. gini